Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan segani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi atau kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala-berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat, yang disembah oleh kabilah Huzail dan Khuza'ah. Orang-orang Quraisy biasa mengusapkan darah mereka di sisi berhala ini sebagai bentuk ibadah padanya. Karena itu, berhala ini juga dinamakan berhala darah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di wilayah Al-Mushallal di Qudait. Al-Mushallal adalah jalan di suatu bukit menuju wilayah Qudait. Kemudian ada Latta, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini selain Hubal adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian, kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda agar terkesan dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi amanat kepada Amr. Ada yang mengatakan Amr mendapat pesan melalui mimpi, ada pula dalam keadaan sadar. Ada yang menyebutkan ia bertemu dengan jin yang berwujud manusia. Mereka memberitakannya bahwa berhala kaum Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr terkubur di Jeddah. Amr datang ke sana, kemudian menggalinya. Ketika jamaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu kepada mereka. Hadiah dari penguasa Mekah, tanah suci, tempat berhaji, tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wat diberikan pada kabilah Kalb, penduduk Daumatul Jandal. Suwa diserahkan pada Huzail bin Mudrikah yang tinggal di Rohat, wilayah Hijaz. Yaguts untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Jur, dekat Sabak. Sedangkan Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Khaywan di Yaman. Dan Nasr untuk keluarga di Zi al-Kila di wilayah Hamr. Kemudian mereka membuatkan kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Walaupun mereka berkeyakinan Ka'bah lah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Walaupun berhala kian marak,
Namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Ka'bah. Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Apakah masyarakat Arab beriman kepada Allah? Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab. Meskipun demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah Sang Pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Namun, setan membisiki bahwa berhala-berhala itulah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berhala itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ayat ini dengan tegas menjelaskan orang-orang Arab jahiliyah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka campuri keimanan itu dengan kesyirikan. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Dari sini kita dapat memahami bahwa mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan lalu menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Bangsa Arab telah mengenal jin dan setan. Orang-orang Arab jahiliyah telah mengenal jin dan setan. Pada masa itu, setan-setan berkumpul di antara bukit Safa dan Marwah. Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Beliau mengatakan, di masa jahiliyah, setan-setan berkumpul di malam hari antara bukit Safa dan Marwah. Di antara dua bukit itulah terdapat berhala-berhala orang musyrik. Saat Islam datang, kaum muslimin mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah, karena dulu kami melakukan sesuatu di sana saat jahiliyah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Tidak berdosa ibadah di sana berpahala. Ia mengatakan, para sahabat takut kalau mereka teringat dosa-dosa lama. Kemudian Allah menenangkan hati mereka dengan menjelaskan keutamaan beribadah di antara Safa dan Marwah. Orang-orang jahiliyah ini biasa berinteraksi dengan jin, seperti memohon perlindungan kepada mereka, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Budaya bangsa Arab ini juga memiliki kesamaan dengan kultur lokal Indonesia. Terkadang para orang tua sering mengajarkan anak-anak hal yang salah, yaitu apabila mereka hendak bermain di tempat-tempat sepi untuk mohon izin terlebih dahulu dengan penunggu-penunggu di sana apabila hendak buang air kecil atau besar atau sekedar bermain di sana, bukannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. Dunia perdukunan di bangsa Arab. Di Madinah yang dulu bernama Yathrib, ada seorang dukun wanita yang terkenal. Sebagian penduduk Madinah mengetahui kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kabar dari sang dukun.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kami mendapatkan kabar pertama kali tentang diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang dukun perempuan penduduk Madinah. Ia memiliki pengikut dari bangsa jin. Jin tersebut datang dalam wujud seekor burung, lalu hinggap di salah satu dahan. Wanita itu berkata pada burung, apakah berita untuk kami sehingga bisa engkau sampaikan dan kami juga berkisah kepadamu? Engkau memperingatkan kami dengan berita tersebut dan kami juga memperingatkanmu. Burung itu menjawab, tidak, hanya saja telah diutus seorang nabi di Mekah yang mengharamkan zina dan melarang al-qarar. Al-qarar adalah tempat yang tenang, yang terdapat air, atau tempat yang syahdu. Masyarakat jahiliyah biasa meminta pendapat para dukun. Ibnu Juraij menafsirkan ayat, فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ. barang siapa kufur kepada togut. Menurutnya, togut dalam kalimat tersebut adalah dukun yang mendapat bisikan setan. Mereka memberi pesan pada lisan dan hati para dukun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun menyampaikan sesuatu kepada kami begini dan begitu, dan kami lihat kenyataannya memang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kata-kata yang benar itu ditangkap oleh bangsa jin, lalu dibisikannya ke telinga tukang tenung atau dukun, dan ditambahkan ke dalamnya dengan 100 kedustaan. Perdukunan saat itu benar-benar tersebar dan membudaya, sampai ada sebagian orang berprofesi jadi dukun palsu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan kharraj padanya. Kharraj adalah sesuatu berupa harta yang diberikan si budak kepada tuannya dari hasil pekerjaannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu biasa makan dari kharraj itu. Pada suatu hari, ia, budak laki-laki dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang dengan sesuatu yang akhirnya Abu Bakar makan darinya. Tiba-tiba sang budak berkata, apakah Anda tahu dari mana makanan ini? Abu Bakar bertanya, dari mana? Ia menjawab, dulu pada masa jahiliyah, aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang. Padahal bukannya aku pandai berdukun, namun aku hanya menipunya. Lalu si pasien itu menemuiku dan memberi imbalan buatku. Nah, yang Anda makan saat ini adalah hasil dari upah itu. Akhirnya Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, hingga keluarlah semua yang ia makan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membacakan ayat Al-Quran kepada jin dan tidak pula melihat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi bersama sejumlah sahabat menuju pasar Uqas, yaitu sebuah pasar besar bangsa Arab yang terletak di antara Nakhlah dan Taif. Sementara itu, setan-setan telah dihalangi mendapat berita dari langit dengan dilemparkan kepada mereka asyhab atau meteor. Setan-setan tadi kembali kepada kaumnya, dan kaumnya itu bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami telah dihalangi memperoleh berita dari langit, dan kami pun dilempari dengan asyhab. Kaum mereka berkata, tidak ada yang menghalangi kalian memperoleh berita dari langit, kecuali sesuatu telah terjadi. Pergilah kalian ke arah penjuru timur dan barat bumi. Lihatlah apa yang menghalangi kalian memperoleh berita dari langit. Mereka pun beranjak pergi ke timur dan barat. Sebagian di antaranya melewati Tihamah dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berada di Nihlah dalam perjalanan menuju pasar Uqas. Beliau ketika itu sedang melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya. Ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan, mereka pun benar-benar memperhatikannya, seraya berkata, inilah yang telah menghalangi kita untuk mendapatkan berita dari langit. Mereka kembali menemui kaumnya. Mereka berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Maka Allah pun menurunkan kepada nabinya Muhammad SAW, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran.